Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngomongin berapa sih profit yang wajar dari investasi ya teman-teman ya. Tentu teman-teman ketika kita ngomong investasi seperti ini, kepala harus tetap dingin teman-teman. Jangan mudah terpancing dengan investasi-investasi bodong. Investasi itu yang paling penting nomor satu, aman, bukan profit ya. Profit ya itu nggak sengaja aja dapat tambahan. Tapi jangan sampai kita karena mikirin profit matanya hijau ya karena diomongin profitnya gede, lupa masalah keamanan. Hati-hati loh. Saya sudah sering melihat orang-orang yang kejeblos teman-teman ya, money game, yang tepu-tepu. Itu sebenarnya kita bisa deteksi kan teman-teman. Tapi hari ini kita nggak ngomongin cara mendeteksinya ya, kapan-kapan aja ya. Sekarang kita ngomongin berapa sih profit yang wajar. Nah, untuk mengukur profit wajar ini teman-teman, biasanya orang akan ngomong ROI istilahnya. ROI, Return on Investment, tingkat pengembalian investasi. Nah, yang wajar berapa? Tentu teman-teman, untuk ngomongin wajar kita mesti ngelihat. Satu, untuk ngomongin tingkat profit yang wajar, itu pertama kita mesti ngomongin satu, standarnya berapa sih? Secara umum ya, standarnya itu deposito biasanya. Deposito itu dianggap standar yang paling masuk akal. Berapa deposito? Nah, kalau investasi di bawah deposito, mending tidur aja teman-teman, duitnya taruh di deposito, tinggal tidur, nggak usah susah-susah invest. Karena deposito dianggap yang paling mudah dan semua orang bisa, sehingga investasi di bawah deposito aneh gitu teman. Kecuali teman-teman mau sosial lain loh ya. Ini kan kita ngomong secara bisnis. Nah, selain ngomongin tingkat wajar, yang kedua adalah yang menentukan persentase profit atau ROI yang diharapkan adalah risiko. Ya toh teman-teman, semakin investasi yang berisiko, ya kita minta profit yang semakin gede. Kalau semakin rendah risiko, ya oke lah, profit nggak perlu gede-gede. Kan ada istilah katanya low risk low gain. High risk, high gain katanya. Kan nggak lucu kalau high risk, low gain gitu kan nggak lucu, siapa yang mau invest. Tapi semua maunya kan low risk, high gain ya toh. Resikonya kecil, profitnya gede. Nah tentu teman-teman harus sadar risikonya seperti apa. Ketika risikonya tinggi, ya teman-teman kalau bisa jangan masuk. Atau kalau masuk, ya teman-teman minta profitnya gede untuk mengcover risiko teman-teman. Nah teman-teman perlu belajar tuh risiko. Jangan percaya omongannya marketingnya. Marketingnya mah ngomong selalu, ini nggak ada resikonya. ya teman-teman harus kepala dingin. Lihat, tentu teman-teman, investasi bisa berhasil, bisa gagal ya. Tidak ada orang yang ahli investasi terus semua investasinya pasti benar. Itu belum ketemu. Saya percaya salah satu top investor di dunia, Warren Buffett, juga mungkin pernah gagal teman-teman. Saya nggak percaya kalau dia ngomong nggak pernah gagal. Enggak lah, dia juga ngomong gagal lah. Ya, walaupun kadang dia bisa mengubah kegagalan jadi keberhasilan. Ya, contohnya Berkshire, kan awalnya gagal itu. Dia beli perusahaan tekstil. Nah, udah. Itu nanti teman-teman cari sendiri. Kita balik lagi ngomongin tingkat kewajaran profit dari investasi. Nah, faktor yang ketiga adalah nilai investasinya, teman-teman. Semakin besar nilai investasinya, biasanya persentase profitnya semakin kecil. Orang yang invest 1 juta, pasti berharapnya profitnya gede secara persen ya, dibanding orang yang invest 1 miliar secara persen. Secara rupiah, iya. Mungkin 1 miliar lebih gede profitnya. Tapi kalau diukur secara persen, biasanya semakin kecil. Biasanya. Misal teman-teman invest, ada orang bisnis jual gorengan gitu ya. Mestinya, itu kan mungkin teman-teman invest 10 juta, 20 juta gitu ya. Mestinya ROI-nya jauh lebih tinggi daripada teman-teman invest misalnya bikin kos-kosan gitu ya. Atau minimarket yang butuh miliaran. Mestinya ya teman-teman. Semua itu kan tergantung di lapangan. Oh, bisa gorengannya lebih kecil daripada invest minimarket karena kita mau bantuin itu kan tetangga kita, itu lain lah. Ini kan kita ngomong secara komersil. Berikutnya mengenai jangka waktu. Nah, kalau jangka waktu dikunci teman-teman, nggak boleh keluar, itu biasanya lebih besar. Semakin lama semakin lebih besar. Orang naruh duit 5 tahun dibanding naruh setahun, biasanya mengharapkan yang 5 tahun lebih gede. Biasanya. Lupa, tapi kan kalau kita pinjam orang, sebulan 3%, sementara setahun KPR mungkin 7%. Ya 3% itu gede karena ribet bolak-baliknya, transfer, terus besok belum tentu dapat, jangan-jangan dapat 3% bulan pertama, terus bulan kedua 0,00
Nanti bulan keempat baru pinjam lagi 3% kan gitu. Karena ketidakpastiannya, bukan karena panjangnya. Biasanya semakin panjang, biasanya minta semakin besar. Karena berarti kan duitnya nggak bisa bergerak di situ lama-lama. Dan berikutnya adalah biaya investasinya. Dokumennya diperlukan atau enggak. Oke, sekarang yang paling penting teman-teman. Standar-standarnya. Nomor 1, deposito. Deposito itu sekitar kalau di Indonesia ya mungkin 4-5%. Sekitar deposito yang benar ya teman-teman ya. Paling gampang teman-teman lihat aja di webnya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, teman-teman lihat di situ. Kan ada itu bank umum berapa, BPR berapa yang dijamin oleh pemerintah, itu kan terlihat. Nah, itu bisa dijadikan patokan awal. Itu yang paling standar. Nah, di luar itu ada obligasi pemerintah, mungkin ya, ada obligasi swasta, yang biasanya mestinya nilainya lebih gede dari LPS. Karena kita anggap seluruh Indonesia kita sepakat LPS paling aman, karena dijamin oleh pemerintah. Nah, itu deposito. Nah, yang kedua, kita mulai melangkah, berapa sih yang wajar kalau untuk saham? Tentu beda-beda, teman-teman ya. Ada yang sahamnya, investnya saham gorengan gitu ya. Ya mungkin menjanjikan profit yang gede kalau benar. Tapi mungkin ada yang lebih kecil, Pak, tapi aman gitu. Ada ya. Ya kita bisa pakai patokan mungkin termasuk yang terbaik di dunia, Warren Buffett gitu ya, Mr. Warren Buffett, kan sekitar 20% ya, 21% beliau. Dan itu sekitar 50 tahun. Maksudnya selama 50 tahun kalau di rata-rata sekitar 20%. Jangan ngomong, Tahun ini saya profitnya 60%, Pak. tahun ini, kalau tahun depan berapa di rata-rata dong, jangka panjang. Jangan ngomong manisnya doang, tapi kita ngomong jangka panjang. Mr. Warren Buffett sekitar 20%. Jadi kalau teman-teman sudah bisa rata CAGR lah istilahnya ya, Compound Annual Growth, apa itu CAGR, teman-teman nanti cek return ya mungkin ya. Nah, teman-teman bisa hitung kalau sudah di atas 20%, top. Tentu ada yang top juga, Mr. Jim Simon ya, sampai 60%. Cuman dia belum sampai 50 tahun. Kalau Mr. Warren Buffett kan 50 tahun. Ya, rata-rata kalau semakin panjang datanya kan semakin tepat ya teman-teman ya. Kalau bulan ini profit, bulan depan nggak profit, bulan ini profit, ini harus dihitung CAGR-nya berapa. Saham bisa dibilang 20%. Kalau teman-teman sudah bisa 20%, sip. Rata-rata ya. Jangan ngomong tahun ini terus tahun depan enggak, tahun ini bahkan tahun depan amblas gitu ya. Lain lah teman-teman ya. Itu saham. Nomor 3 teman-teman, properti. Properti kesukaan saya biasanya ROI sekitar 3%, 2-3%. Biasanya. Tentu bisa lebih, bisa kurang teman-teman ya. Tapi kalau kita ngomong biasanya 2-3%. Ada yang lebih? Ada. Saya punya tuh kios 11% tuh. Saya beli 260 juta, disewa orang 30 juta. Ada. Tapi kan bukan, kan kita ngomong rata-rata. Rata-rata seluruh Indonesia mungkin sekitar 2-3% per tahun. Jadi kalau teman-teman beli properti 1 miliar, kira-kira kalau disewakan ya 20-30 juta per tahun. Kira-kira. Bisnis. Oh, bisnis itu return-nya kira-kira 3% per bulan. Wow. Wah, gede ya. Jangan ketawa-ketawa gede-gede dulu, teman-teman. Jangan lupa, bisnis itu 9 dari 10 bisnis rontok di tahun pertama. Ya kan, teman-teman sering lihat kan, ini buka, tutup. Yang ini terkenal, belum sampai setahun, tutup, gitu ya. Banyak bisnis yang buka, tutup seperti itu. Saya pun mengalami ya. Saya dulu bisnis tahun 2003 sampai 2008, mungkin ada 10 bisnis yang bertahan cuma 1 selama 5 tahun itu. Nah, sekitar 3% bisnis ya. Makanya orang pinjam-pinjaman sama bisnis sesama pebisnis itu kan bunganya ya 1-2% per bulan. Ada yang 3% juga, tapi sekitar angka itu per bulan, teman-teman. Nomor 5. Nah, nomor 5 yang kesukaan saya yaitu mengkombinasikan properti dan bisnis. Properti tadi berapa? 3%. Bisnis berapa? 3% juga. Bedanya, properti 3% per tahun, kalau bisnis 3% per bulan. Nah, saya mengkombinasikannya gimana? Beli properti, di atasnya ada bisnisnya. Tapi kan kita nggak pinter bisnis. Saya aja 9 dari 10 bisnis saya rontok di tahun pertama ya kan. Nah terus gimana? Ya kita gandengan sama yang pinter bisnis. Nanti kita kan bisa bagi hasil. Kalau yang saya senang lakukan kan, bisnis itu kan kira-kira per bulan, kali 12, 36%,
per tahun. Dibagi dua, saya dengan pengelolanya 50-50, kayak warteg tadi kan, ya 18% dapat 18% per tahun. Kalah ya Pak sama saham-saham bisa 20%. Tunggu dulu, saya punya cara untuk membuat properti profitnya jauh lebih gede, yaitu pakai modal orang lain. Contohnya pakai kredit bank, atau nyicil ke penjual, atau apapun yang kita lakukan supaya kita nggak keluar modal. Modalnya nol, seperti yang di buku ini, Komodo. Kita komodo, cari properti yang komodo. Kalau komodo gimana? Misal ya, kita beli propertinya itu pakai KPR. Bunganya misal 8%, 100% dibiayai oleh bank. Modal kita berapa? 0. Dapat dari bisnisnya berapa? 18. Karena tadi 36 dibagi 2. Bunganya bank berapa? 8%. Ya kita dapat 18, bayarin ke bank 8%. 10% masuk kantong. Wah, 10% yang kecil ya Pak. Eits, tunggu dulu. Kalau orang lain keluar modal 100%, saya keluar modal berapa? 0, teman-teman. 10% dapatnya 10%. Tapi karena modalnya 0 dibagi 0. 10% dibagi 0 berapa? Tidak terdefinisi. Wow. Jadi lebih besar mana? Profit 20% setahun, 3% sebulan, atau profitnya tak terhingga. Nah, cara saya invest seperti itu, teman-teman. Makanya saya tuh senang invest properti dikombinasikan dengan bisnis karena seperti itu. Propertinya bisa nyicil dirinya sendiri sampai lunas. Jadi kita bayar properti bukan pakai uang, tapi pakai waktu. Kita nunggu propertinya melunasin dirinya sendiri. Bahkan kita bisa bilang, saya tidak diperbudak oleh uang. Dan saya juga tidak memperbudak uang saya. Saya memperbudak uang orang lain. Ya toh, lu kok bisa Pak? Orang lain invest atau nyimpan uang di bank, 4% bahagia. Saya pinjam bank minjemin saya 8%. Bank juga bahagia, terima selisih 4%. Saya juga bahagia. Dapat 8%, beliin properti yang ada bisnisnya, atau dirikan bisnis di atasnya, dapat 18% setahun. 8% kasih orangnya, 10% masuk kantong. Nah, itu cara saya, teman-teman, untuk berinvestasi. Kalau teman-teman sukanya invest apa? Tulis di komen ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di komen. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.